Shalom. Shalom. Karena ini Natal pemuda harus lebih semangat. Walaupun ada kaitan mau marah di Neparo mau mega uwe ya. Sekali lagi, Shalom. Ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh berkumpul di villa di tempat ini dalam rangka perayaan ibadah Natal dirangkaikan dengan perayaan HUT kedua pemuda GKST Jemaat Gloria Jakarta. Kita sama-sama bersyukur pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam persekutuan pemuda khususnya di Jemaat Gloria Jakarta. Kami sampaikan acara yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga perayaan, dan yang keempat penutup. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama untuk masuk dalam ibadah yang akan kita ikuti bersama pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah, saja kita untuk bersaat teduh sejenak. Memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, saja kita menyanyikan Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan begitu sempurna dan begitu indahnya. Tapi lihat, sekarang ini bumi begitu kotor dengan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita telah mencemari bumi ini dengan dosa-dosa yang berakibat maut bagi kehidupan kita. Kita tidak menyadari bahwa bumi yang kita tempati sekarang ini hanyalah tempat persinggahan sementara yang Tuhan anugerahkan pada kita. Tuhan menangis melihat perilaku kita. Seharusnya kita dibinasakan,
Namun saudaraku, hanya karena kemurahan Allah, manusia dapat diselamatkan. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dialah damai sejahtera. Memang kehadirannya membuat kami bersukacita. Bahkan seluruh dunia bersorak menyambut kelahirannya. Tetapi lihat, kehidupan kita masih dilanda kecemasan, keraguan, kebimbangan, perselisihan, bahkan keputusasaan. Hari demi hari, bulan dan tahun terus silih berganti. Tetapi apa? Hidup tetap seperti ini. Apakah Tuhan masih ada? Iya, benar itu. Tidak selamanya kehidupan kita berjalan dengan baik. Masa depan sepertinya suram. Ketidakadilan menimpa kehidupan kita. Harapan sepertinya jauh dari kenyataan. Suka duka terus datang silih berganti. Tawa, tangis terus mewarnai kehidupan ini. Kami merasa sendiri dan tak berdaya. Bahkan kami bertanya, di mana Engkau Tuhan? Di mana? Jangan takut saudaraku, Allah itu ada. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu peduli. Ia mengerti setiap persoalan kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Ia tahu semuanya. Saudaraku, Allah sangat mengasihi kita. Yang tak dapat
Mari saudaraku, kita renungkan kembali detik demi detik perjalanan kehidupan yang telah kita lalui. Nafas kehidupan masih kita hirup sampai saat ini. Jantung kita masih berdetak. Itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti kasih Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan tanyakan apa yang telah Allah lakukan untuk kita, tetapi tanyakanlah apa yang kita lakukan untuk Allah. Kita habiskan ibadah kita. Ibadah malam ini adalah puja dan puji, sorak dan sembah, renung dan tatap diri, bakti dan syukur kepada Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Marilah, masuklah, sediakanlah jalan untuk Tuhan dan jadikanlah hatimu sebagai palungan yang bersahaja menerima datangnya Yesus Kristus. Kiranya Allah Tritunggal hadir dan menghabiskan ibadah Natal malam ini. Kami menyesali diri karena sering tidak peka, bagaikan tersesat di padang gurun. Kami terus menyusuri keserakahan, kesombongan, dan kelampuhan. Kami terus menggembara di padang kejenuhan dan kemalasan, tanpa arah dan tujuan. Ya Bapa, tuntunlah kami. Kami menyesali diri karena sering tidak peka dengan kasih dan keadilan. Kami menyesali diri karena seringkali hanya mengejar ambisi pribadi dan berlaku egois. Ya Tuhan, tolonglah kami, sebab kami mengakui dosa-dosa kami. Harapan kami hanyalah Engkau, ya Yesus, kiranya mengampuni kami. Kami bebas Israel.
Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dan dengan namanya engkau ini kepunyaanku. Dengarkanlah berita Natal. Jemaat untuk menyelamatkan manusia. Allah melalui anaknya Yesus Kristus telah datang ke dunia di tengah-tengah sejarah kehidupan manusia. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang padamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah berita Natal. Kita akan masuk dalam pemasangan lilin, lampu dipadamkan. Aku adalah damai. Hanya sayangnya, tidak ada lagi yang membutuhkan sinarku. Aku merasa lelah. Aku adalah kepercayaan, tetapi tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Aku merasa sedih dan kecewa. Aku adalah harapan, tetapi sekarang ini sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Mereka telah berubah egois. Mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada sesamanya. Hei, kenapa ketiganya ini padam? Apakah damai, kepercayaan, dan harapan itu tidak bisa bersinar lagi? Tenang, saudaraku.
Aku adalah kasih. Selama aku masih menyala, maka aku dapat membagikan api kasihku kepada mereka yang telah padam, agar bisa menyala kembali. Dengan api kasih, kita dapat menghidupkan kembali rasa damai, kepercayaan, dan harapan yang telah padam, agar mereka bisa menyala terang dan kembali bersinar. Oleh karena itu, marilah kita berbagi kasih dan menyalakan kembali api yang telah padam. Jemaat disilahkan berdiri. Terbit bagi orang yang tulus hati dan sukacita bagi orang yang jujur. Bangkitlah dan jadilah terang, sebab terang keselamatan sudah datang. Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya, sekalipun bumi diliputi kekelaman dan kegelapan, tetapi terang Allah terbit bagimu. Malam Kudus, sunyi senyap.
lampu dinyalakan kembali, jemaat disilakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari panitia Natal Pemuda. Silakan. Jangan diangkat ya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Pujian ini akan menjadi berkat bagi kita semua, secara khusus anak-anak muda yang merayakan perayaan Natal malam hari ini. Kita akan masuk di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini melalui renungan Natal. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Begitu berbahagia kami Tuhan,
Kami bersyukur kasih-Mu ada dan kami rasakan sampai saat ini. Di tengah-tengah lelah dan letihnya tubuh kami ketika kami beraktivitas, menikmati setiap karya-Mu dari pagi sampai sore. Dan malam hari ini Tuhan, waktu Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk bisa memahami, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan mampukan hamba-Mu agar hamba mampu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, Putra Natal Yesus Kristus. Kami siap mendengar dan merenungkannya. Amin. Salam. Salam. Khusus pemuda ya. Salam pemuda. Mapong karayami, mapeng isai. Amin. Amin ya. Luar biasa. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Program dan rencana yang sudah direncanakan berapa bulan ya pengurus panitia? 1 bulan ya. Puji Tuhan. Semua ini jawabannya karena cinta kasih Kristus. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Karena memang lampunya redup ke saya, jadi saya hanya meminta teman-teman pemuda untuk membaca bergantian. Tidak perlu ditanya kenapa matanya, tapi tanya pada usia. Ya? Usia tidak pernah bohong Pak Pendeta ya. Matu amo. Kebenaran firman Tuhan saya siapkan dari 1 Yohanes 11. Maaf, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Saya minta bagi teman-teman semua ya, bukan hanya pemuda, Bapak Ibu yang membawa Alkitab, satu orang satu ayat untuk membacakan. Disilakan. 1 Yohanes 3 ayat 11 saya baca dalam bahasa Pemona. Namun bepotoe samba apa samba. Nuntu sei lawiromo natoka kita ungkari korte punya. Kita sangaya-ngaya da mo bepotoe samba apa samba. Lanjut ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari kejahatan dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya ia membunuhnya? Segala perbuatan yang jahat dan perbuatan adiknya. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila ia menghentikan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Setiap orang saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkannya nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Khusus pemuda kita ulangi bersama-sama ayat yang ke-18. 3, 2, 1. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian jauh, saudara-saudaraku, teman-teman pemuda, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini, berbahagialah kita yang mendengar, bahkan lebih berbahagia ketika kita mampu mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak kebetulan, ya, tidak kebetulan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan malam hari ini berkaitan dengan
Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mereka cuma bahasa Inggris tuh salah. Ikan kata bahasa sangkaning-kaning ya. Saya mengajar bahasa Inggris kata bahasa sangkaning-kaning. Kau akan itu bahasa. Oke, 1, 2, 3. Nah kanan cani anang godi kata bahasa artinya. 1, 2, 3. Ini adalah tema dari PGI. Iya Pak Pendeta ya. Tema dari PGI. Sebentar saya akan tampilkan gambar yang mungkin bagi kita hanya sekedar kasat mata biasa saja gambar itu, ya. Tapi sebenarnya punya makna dalam hidup, apalagi dengan tema Onawai Pemuda. Yang kata bahasa sangkaning bahasa Inggris saya. 1, 2, 3. Be alive, be releasing, be a symbol of God. Nah kanan cani anak-anak tengah kata bahasa artinya. 3. Jadilah terang, jadilah berkah. Kita adalah simbol anak muda Tuhan. Untuk memampukan kita bisa menjadi ini, harus dengan ini. Mohon coba ya. Sekali lagi, untuk memampukan kita menjadi anak-anak terang dan akan menjadi berkat. Ince ora takeni. Cinta kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Khususnya teman-teman pemuda yang berbahagia malam hari ini. Memang sepintas kita membaca tema, ketika kita akan melihat gambar yang akan ditampilkan rekuprint ini mungkin tidak akan kelihatan, tapi yang anere paketnya bisa dibuka ya. Tema PGI akan kelihatan gambar apa yang sebenarnya itu. Nah, itu sudah ditampilkan. Kiranya akan kita maknai bersama. Sebelum kita renungkan, kita akan menyaksikan fragmen singkat, inci dadakan, tapi mudah-mudahan bisa bermakna dalam perjalanan hidup kita, secara khusus anak-anak muda GKSD Gloria Jakarta. Balik. Bagaimana kita bisa disebut Musang Kompo, sedangkan kita yang Pulau Merata di Jakarta sini. Menurutku, Musang Kompo itu balik. Kita harus dasamba apa sama ane japo sampah lingkungan itu menurut ya pemuyun sih banyak Musang Kompo. Banyak cek kembali ada menurut pendapatku. Ya ku oriung kat kodi-kodi ko mau sekolah minggu toh. Wali datang ke sekolah minggu. Komisi Musang Kompo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita semua ini bersaudara. Bebas, menurutku be. Coba muncul dari kamus bahasa Indonesia. Renoti, persaudaraan itu hanya merupakan satu ayat dan satu ibu, melalui satu darah. Itu maksudnya persaudaraan. Wah, ini yang kita memberat dari Jakarta sini. Siko ane rekati sendayamu dan jauh di ibu dia. Wah, dan orang Musang Kompo ibu dia saya dan anak Musiko Musang Kompo. Barang kita kok. Musang Kompo. Lalu Bambei, dengan tasnya, kalau membebo korom sangkop, Bambei, jangan pasang balik tu saya. Jangan bangga piunu, ada sangkop tu. Mama bukan dia, membekan. Banyak cetu PSI, Musang Kompo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, tapi masalah tuh yang Musang Kompo ya. Padahal paling sama-sama lipo. Ane mau paling redo ibu si kono Musang Kompo. Dia pada beberapa yang banyak likur. Yang merusak gimana? Ada yang lain yang Musang Kompo. Kayak ada yang itu dan betul nih. Beda kayak gitu. Mau banyak kita sampai ini, banyak kita sampai apa-apa. Kita tunggu di kanan tahu, lawa ungkar tahu tuh apa ya udah mentulung kita banyak. Kita serius cari-cari. Iya, tapi siapa emak yang sambung ngomong. Apa susah mama begini kita yang mentulung di situ. Kan lu bisa balik. Anggap itu bukan apa ya sangkop sih. Sudah satu darah, oke, anggap sangkop. Mau bisa darah, deh. Tolong Musang Kompo. Di dalam nama Tuhan kita
atau tapong air. Semua kita menyanyi. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepintas bercanda ya. Padahal ada satu makna yang mau dinyatakan kepada kita, bahwa saudara itu ketika kita bersama-sama dalam persekutuan, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Walaupun tadi ada salah satu mempertahankan pemahamannya bahwa nanti saudara, satu papa, satu mama, sepupu dan lain sebagainya, akhirnya dia memahami. Oleh karena itu harapan kita bersama pada hari ini, katakan kiri kananmu, kau dan aku bersaudara. 1, 2, 3. Kau dan aku bersaudara. Bersaudara. Khusus pemuda ya, yang pertama yang pemuda dan bukan kita. 1, 2, 3. Kau dan aku bersaudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih terpampang gambar? Masih. Sepintas pada waktu saya lihat di YouTube, di internet, di Google dan sebagainya, saya bingung gambar coklat itu atau warna coklat itu apa artinya. Saya pelajari, saya mau hubungkan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda secara khusus dengan tema yang pemuda kasih. Jadilah terang, jadilah berkat, kita adalah simbol anak Tuhan. Saya ingat waktu kita masih kecil, sekolah minggu, katanya kita mau bale-bale, ini kita ada melincar di sapale tetap adika. Riancei atau di bahunya teman kita. Ria apa atau? Bangga tidak ketika teman menyimpan tangannya di bahu kita? Senang tidak? Senang, ya. Ada makna tersendiri ketika kita berjalan bersama teman kita itu merangkul. Ada makna tersendiri. Jadi tidak hanya sekedar dapat tambe kapan tuh tahu, dapat tambe tidak. Tetapi dia punya maksud bahwa dia menganggap kita adalah saudaranya. Saya melihat di sini tangan Tuhan yang merangkul, ya. Tangan Tuhan yang merangkul adalah simbol tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Artinya dia merangkul orang-orang yang ada di sekitar, ya, melalui orang-orang yang diberkati. Anak-anak muda ketika ingin merangkul orang, ya, di dalam ayat yang ke-18 bacaan kita tadi jelas dikatakan bahwa anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, ya. Nemaria gaga utotoo. Jangan terlalu banyak yang kita kata-katakan kepada teman, tetapi ketika dia menyatakan sesuatu hal yang membutuhkan pertolongan kepada kita diam dan membisu. Terkadang kita seperti itu, ya, anak-anak muda. Terkadang kita seperti itu. Anemojit maligamo, ya. Ketika kita buka WA yang kita tulungi aku, demora balas. Ya. Terkadang kita seperti itu. Padahal keindahan persekutuan di dalam Tuhan itu kita mau tunjukkan.
Tidak hanya dengan perkataan, tidak hanya dengan tulisan WA, tetapi dengan perbuatan tadi. Inilah Tuhan mau jadi berkat. Apa yang sudah diperbuat oleh pemuda Gloria Jakarta? Sudahkah kita menjadi berkat untuk teman-teman kita? Romo, Babe Eva. Reo Romo, Reo Bepa. Saya teringat Pak Pendeta yang Pak Pendeta katakan bahwa kita punya, coba kita ciptakan sesuatu program, Pak Nanggodi, teman-teman kita yang ingin kuliah ya Pak Pendeta ya. Kenapa tidak pemuda bisa? Ini kan rata-rata kerja. Kita akan jadi berkat, mungkin bukan untuk orang banyak dulu, tetapi di lingkungan Persekutuan Gloria Jakarta. Kita akan merangkul teman-teman yang ada di sekeliling kita. Mungkin tidak kita memberi uang, mungkin kita tidak memberi sesuatu yang berharga bagi dia, tetapi dengan sapa, hei sang kompo, ya, Bapak Antogire ingin hei sang kompo. Karena dengan kita menyebut seperti itu, ya, dengan kita berbicara seperti itu, akan timbul rasanya udah, ya pun apa mau, padahal kami tidak membencani di WA. Saya tahu teman-teman yang hadir ini kebanyakan karena ketemu di WA, ya. Yuk kita natal di sini, yuk kita akhirnya terdaftar Maria, mau puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan teman-teman. Akhirnya kita menjadi saudara di dalam Tuhan. Kita mau merangkul teman-teman kita akan jadikan dasar, yaitu cinta kasih Kristus. Bukan kita merangkul karena kita ada maunya. Oh, aku pebo, tadi panjang magaya, tuara paranyo, kani-kani, dan lain seterusnya. Ada maunya, bukan karena sesuatu. Bukan karena cinta kasih Tuhan yang ada di dalam dirinya, tetapi karena sesuatu yang dia mau. Kasihan, bahaya. Tuhan merangkul. Karena di gambar ini ditunjukkan bahwa bukan orang-orang yang tersenyum di gambar ini ya. Banyak. Tetapi orang yang meneteskan air mata, orang yang menangis, orang yang sedih, orang yang meraung-raung di dalam kesedihan. Tuhan merangkul. Saya belajar apa yang sudah disampaikan oleh PGI. Ternyata memang ini disimbolkan karena peristiwa yang dialami, yang sampai pada hari ini masih membuat kita was, ya, masih pakai masker. Berarti itu. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami anak-anak Tuhan yang ada di sekitar kita, yang hidup di dalam pergumulan. Oleh karena itu Tuhan merangkul mereka. Dari orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, mereka juga memberkati. Sama dengan teman-teman kita pemuda Gloria Jakarta nanti, ketika kita merasa diberkati, kita juga akan memberkati orang lain. Tidak akan menumpuk berkat atau nawain kue kita, ya. Kita tidak akan tumpuk, tetapi kita akan bagikan. Terbukti perjuangan pemuda Gloria Jakarta, ya. Karena saya hitung itu tidak sampai 1 bulan persiapan ini. Mencari dana, mencari ini dan lain sebagainya. Luar biasa. Karena apa? Karena dilakukan dan didasari oleh cinta kasih Kristus. Bukan karena mereka kuat dan mampu. Bukan karena mereka semua bekerja. Tetapi karena Tuhan mau. Tuhan ingin menjadikan pemuda Gloria Jakarta ingin menjadi berkat dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya, dalam membina persekutuan secara khusus di GKSP Gloria Jakarta. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang terpampang di gambar itu adalah gambar manusia pada pemandangan alam yang ada. Nah, aku tuh omongin, menghadapi berbagai peristiwa hidup di tengah-tengah kesulitan ekonomi, COVID-19 yang benar-benar dapat menghentikan setiap usaha orang, termasuk pemuda dan pemudi.
Cuma beta kita tahu nih barangnya mau poso di dalam gambar itu. Ya, kita tidak tahu. Tetapi kita tidak akan melihat itu dari mana. Tetapi yang dirangkul oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Secara khusus yang ditimpa atau yang mengalami musibah-musibah yang sampai sekarang ini terjadi. Sekarang viral, bukan viral karena sesuatu ya, tapi yang positif. Gunung Semeru. Gunung Semeru. Mungkin kita belum bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita tidak bisa mengumpulkan sumbangan dan baju bekas dan sebagainya. Tapi paling tidak, pemuda GKSP Gloria Jakarta kita bersatu hati berdoa. Karena itu kekuatan kita. Doa yang mempersatukan kita. Tapi kenapa tidak ketika kita mampu berbuah? Kenapa kita tidak ketika kita mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan kita bersama, menjadi berkat itu untuk orang lain, secara khusus saudara-saudara kita yang ada di dalam bencana. Jadi memang benar saudara-saudara, ketika saya lihat dan saya perhatikan, memang gambar-gambar itu sangat, justru anda tapi bila sepintas itu kayak ngeri ngelihat sampai mulai ya. Kayak tidak suka melihat, ya Rambi ya maksudnya. Ya tapi itulah PGI mau memberikan gambaran kepada kita bahwa itulah yang dilakukan Tuhan melalui PGI. Tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh PGI, mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya umat Kristen. Memang tidak ditulis di gambar ini yang Kristen ini enggak, tidak. Tetapi tidak hanya umat Kristen. Tetapi semua orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tangan di dalam gambar itu hendak mengatakan kepada kita, jadilah tangan-tangan Kristus, karena mungkin mereka juga sekarang sedang berteriak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui gambar itu dinyatakan kepada kita, kita akan menjadi penyalur. Tangan-tangan kita akan diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Secara khusus anak-anak muda, secara khusus anak-anak muda GKSP Gloria Jakarta, kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak muda, di tengah-tengah persekutuan kita. Kita harus mampu berkarya. Kita harus mampu tunjukkan kepada semua orang bahwa ini loh, kami tangan Tuhan. Tadi beberapa games kita sudah lakukan. Ada penjelasan ketika game terakhir. Jelas bagaimana kebersamaan kita, bagaimana kita mempertahankan kebersamaan, dan itu bisa ditunjukkan bahwa teman-teman pemuda berhasil dalam mempertahankan nyala lilin itu. Engkau Siko Yakub atau pemuda Nina mau kasang gompo. Saya dan saudara-saudara adalah saudara di dalam Tuhan. Tapi penekanan saya di sini bahwa persaudaraan yang ada, persaudaraan di dalam Kristus yang tentunya harus kita bawa di dalam kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita akan menghadapi begitu banyak persoalan hidup, apalagi anak-anak muda. Terkadang ketika kita mau berbuat baik aja ada persoalan, ada saja yang menghalangi, baik itu dari dalam diri kita maupun dari orang lain. Bahkan terkadang ketika kita ingin memberi, ada saja. Tetapi percaya saudara-saudara, percaya teman-teman pemuda, lakukanlah itu dengan di dalam kasih Kristus. Lakukanlah semua apa yang kita inginkan bersama di dalam Kristus, karena Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Artinya kita akan mampu menjadi contoh bagi orang lain. Kita akan menjadi kitab terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bercahaya, orang bisa bercermin dan orang mengatakan, wah luar biasa pemuda GKSD Gloria Jakarta. Kita akan menjadi cermin bagi orang lain. Secara khusus apalagi dalam persekutuan akan menjadi cermin. Tidak hanya dalam perayaan seperti ini kita banyak dan kita baku panggil, tidak ya. Tetapi apa saja yang kita lakukan? Mari kita saling mengingatkan. Apalagi di dalam persekutuan sekarang ini. Supaya apa? Kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Orang tidak akan tanya lagi, pemuda siapa itu? Tapi dengan tindakan dan tingkah laku kita, orang akan tahu, oh itu pemuda GKSD Gloria Jakarta. Kita harus mampu menjadi terang. Dituntut juga kita mampu untuk menjadi berkat seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita pikirkan bersama teman-teman muda. Apa yang harus kita buat di tahun 2022 nanti sebagai persekutuan pemuda Gloria GKSD Jakarta. Apakah kita mampu memprogramkan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Ketua jemaat mau itu. Tentunya bekerja sama dengan majelis jemaat. Kita lihat teman-teman kita yang masih kuliah. Mungkin kita katakan, jasa koya aku nih Pak, gajiku nih Pak 4 juta, ya tidak kubantu. Biasa seperti itu kita ya. Kita tidak pungkiri itu. Dan itu masuk manusiawi ketika kita katakan itu. Tetapi mari kita bergandengan tangan. Mampu pengurus pemuda untuk menjadi berkat? Amin. Ada Pak Kaika. Dengan senyum ya, ada Pak Kaika tapi dengan senyum. Bukan dengan keras hati, makanya seperti apa gitu. Mampu menjadi berkat? Mampu. Beku kita senyum karena memang pakai masker ya. Tapi saya percaya senyum. Tapi saya percaya teman-teman muda pakai masker. Jemaat Tuhan siap untuk menjadi berkat tahun 2022? Amin. Amin ya. Tuhan dengar apa yang kita katakan. Saudara tidak menjawab ke saya, tetapi Tuhan menjawab. Saudara-saudara menjawab kepada Tuhan langsung. Oleh karena itu mari saya mengajak kepada kita semua, papa, mama, tingkai, paitua, anak-anak sekolah minggu, bahkan secara khusus saya mau mengajak teman-teman pemuda yang hadir pada malam hari ini. Mari, tema yang kamu buat itu tidak hanya sekedar ya. Saya tahu ini akan menjadi apa ya, tantangan bagi kita ke depan ya teman-teman pemuda. Darah hafal atau simbol, nah ini ya. Jadilah terang, jadilah berkat, kita adalah simbol anak muda ya. Tidak perlu kita katakan saya anak-anak gereja, orang akan lihat, orang akan tahu ya. Ketika kita menjadi ini, menjadi berkat luar biasa. Tidak perlu kita promosi. Lihat nih, kami pemuda GKSD Gloria Jakarta, kami membantu A, B, C, tidak perlu seperti itu. Tapi orang akan tahu. Dan untuk melakukan ini, sekali lagi, kembali ke sini. Bahwa kasih Kristus, melakukan sesuatu harus dengan kasih Kristus. Harus dengan kasih Kristus. Tidak hanya karena kita punya kelebihan. Tidak. Tetapi mari, saya mengajak kita bersama-sama untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Secara khusus apalagi ketika kita memasuki tahun anugerah Tuhan tahun 2022, harapan kita bersama Persekutuan Pemuda GKSD Gloria Jakarta akan terus maju. Amin. Akan terus maju. Itu harapan kita bersama. Baik dari kuantitas maupun dari kualitas tentunya ya. Sekali lagi, jadikanlah dasar perjalanan hidup Persekutuan Pemuda Gloria Jakarta dengan cinta kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya. Amin. Diberikan kesempatan pujian dari majelis jemaat hamba-hamba Tuhan. Silakan.
Ferry. Bunda. Iya. Ada bel tangan Aus. Ayo tolong liatin aja ya. Sei kami rita ng tao. Metaka mau mengaya rilipu. Maendo ine papa kasangkoko paiwa ayunu. Sangkani-kani ripotobo. Bangke raya damadadu komi. Limbuka rilipung peari. Damangai peputobu ripolega pai puhuti. Uaju alele merampe rikatu tasei. Tepatambe pelinjam biti, teura tempo dapalai. Kaparindaya pekakai, pai patujumi. Ripompari katubu pai tetalamani. Tuarapa, re tempo kita dasangkani-kani. Momberata ripotowe ripotobu arun siwani. Jalankan diri kami, kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan benderaku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberi persembahan syukur. Ada syukur palungan dan ada pundi-pundi yang akan diadakan nanti. Natal adalah ungkapan kasih Allah Bapa yang diwujudkan di dalam diri anaknya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa dunia dan pribadi. Para orang majus dan gembala sama dihargai, bukan dari apa yang mereka miliki. Untuk itu marilah kita menyambutnya melalui penyerahan diri di dalam bentuk persembahan syukur baginya. Berkumandang
kita siapkan hati, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan Yesus Putra Natal. Kami boleh merayakan kelahiran-Mu pada malam hari ini bersama-sama keluarga besar GKSD Gloria Jakarta. Secara khusus ya Tuhan, Persekutuan Pemuda GKSD Gloria Jakarta. Kami bersuka cita malam hari ini karena Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kembali kepada kami secara khusus anak-anak muda untuk hidup di dalam persaudaraan. Tidak hanya karena melihat kami saudara, tidak hanya karena kami mau melihat dia kakak dan adik, tetapi di tengah-tengah keberadaan kami di rantau orang di ibu kota Jakarta, kami satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami mohon, jadikan kami terang dalam perjalanan kehidupan kami, agar kami mampu menjadi cermin bagi orang lain. Tentunya cermin kehidupan yang baik. Juga jadikan kami berkat bagi orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, ketika kasih-Mu itu ada di dalam hidup kami yakin dan kami imani, kami akan lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, mampukan kami semua yang ada dalam persekutuan malam hari ini, secara khusus mampukan pemuda-pemudi-Mu yang hadir untuk bisa menjadi terang dan berkat dan hidup di dalam persaudaraan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa secara khusus pemuda Gloria Jakarta. Di tengah-tengah persekutuan mereka, walaupun sampai pada hari ini kami lakukan melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan, ada semangat dari kehidupan persekutuan pemuda. Oleh karena itu terus mampukan badan pengurus untuk bisa mengorganisasi semua kegiatan dan program yang akan dilakukan ke depan. Sehingga dengan penyertaan dan pemberkatan Tuhan, program apapun yang disepakati bersama anggota pemuda tidak hanya tertulis kata firman Tuhan, tidak hanya dengan kata-kata firman Tuhan, tetapi nyatakan itu melalui tindakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan pemuda terus maju, mampukan badan pengurus untuk bisa melakukan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan Jemaat Gloria Jakarta. Di tengah-tengah perkembangannya sekarang ini, di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, tentunya kami tidak mampu berbuat banyak untuk orang lain Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan berkati kami semua, berkati Bapak Pendeta Ineas Jenjengi bersama majelis jemaat, bahkan semua anggota jemaat. Gerakan hati kami ya Tuhan, agar kami mampu juga, agar GKSD Gloria Jakarta mampu menjadi terang di tengah-tengah pelayanannya, dan lebih daripada itu Tuhan, GKSD Gloria Jakarta mampu menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang hadir pada hari ini, anak-anak sekolah minggu. Berkati masa pertumbuhan mereka Tuhan, agar hari lepas hari anak-anak kekasih kami mengenal bahwa begitu indah hidup di dalam persekutuan, begitu indah hidup di dalam persaudaraan. Oleh karena itu, biarlah Engkau berkati pertumbuhan mereka ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk teman-teman pemuda yang mungkin ada dalam pergumulan karena pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan buka pintu berkat bagi mereka, sehingga dengan doa yang mereka sampaikan, dengan usaha yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan memberkati dan akhirnya mereka boleh bekerja. Begitu juga yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga berkati. Bapa di dalam surga, kelangsungan persekutuan kami di tahun dimana kami akan mengakhiri tahun 2021, tinggal beberapa waktu lagi. Biarlah Tuhan terus berkati kami satu persatu, agar kami mampu melangkah dengan kasih Kristus mengawali tahun 2022. Bapa di dalam surga,
pada malam hari ini persekutuan kami boleh bersyukur, boleh memberi ungkapan syukur kami. Bukan kami membeli kasih-Mu Tuhan, bukan kami membeli berkat yang Engkau berikan kepada kami semua, tetapi ini adalah ungkapan syukur atas pertolongan Tuhan, atas anugerah dan berkat Tuhan yang kami terima setiap hari. Kami tahu jauh dari kesempurnaan persembahan kami, tetapi kami berikan dengan hati kami Tuhan, yang paling dalam. Oleh karena itu berkati persembahan syukur ini agar boleh dipakai untuk kelangsungan persekutuan kami di waktu-waktu yang akan datang dalam persekutuan pemuda Gloria Jakarta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyadari ketika kami ada di dalam persekutuan malam hari ini, kami menyadari kami tidak luput dari salah. Secara tidak sengaja kami menyakiti hati orang, hati teman-teman kami yang ada di sekitar kami, baik dengan pikiran kami, perkataan, bahkan terkadang dengan tindakan kami. Kami mohon Tuhan ampuni kami, agar kami layak menjalani kehidupan kami di masa depan, agar kami layak secara khusus hidup di dalam persekutuan setiap hari bersama Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal yang mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberkati kehidupan jemaat yang ada pada hari ini. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, teman-teman pemuda yang bersuka cita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan berita Natal telah kita dengar, telah kita renungkan bersama-sama. Kembalilah dan bawalah firman Tuhan malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan telah memberikan pengharapan bagi dunia. Berikanlah pengharapan tersebut kepada siapapun yang kamu temui, supaya dunia juga berpengharapan. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada saudara-saudara. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi manusia karena kehendak Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Keluarga besar Pemuda GKSP Gloria Jakarta mengucapkan, berarti ini akan diucapkan oleh teman-teman pemuda ya. Dia bisa tampilkan di sini. Oke. Satu dari keluarga. 1, 2, 3. Keluarga besar Pemuda GKSP Gloria Jakarta mengucapkan selamat 25 Desember 2021
orangnya. Oke, pemuda semangat, kita ulangi 22 goyang bersama Nina. 1, 2, 3. Keluarga besar pemuda GKSD Gloria Jakarta mengucapkan selamat peringatan 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Ini atas kebetulan kita, saya kembalikan kepada MC. Shalom. Luar biasa. Memang ya, kalau acara pemuda segini loh meriahnya. Amin. Tadi udah ngucapin selamat Natal dan tahun baru. Tapi waktu beramah dalam khotbah tadi tidak akan terwujud kalau cuman kata-kata saja. Hanya dalam kata semata. Amin. Karena itu mesti berdiri. Kau sahabatku, 5 orang dia mesti tos. Musik. Berdiri semua. 5 orang, jangan cuma teman dekatnya. Mesti orang dia terkenal. Biar dia kenal. 5 orang. Berdiri dong. Ayo. Hari kita bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara. Ayo dong. Ketemu 5 orang di jalan. Katakan kau saudaraku. Satukan kita. Tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Haleluya, cukup saudaraku. Sahabatku, kalau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kalau sahabatku, kalau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lihat tubuh yang lebih lagi. Luar biasa. Sudah panas? Belum? Mari saling baku dengan boleh duduk biar tambah panas. Silakan duduk. Baik, kita masuk dalam Christmas celebration. Pemuda GKST hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi, pemuda GKST hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Luar biasa. Dahsyat ya, sangat diberkati. Saya sungguh sangat diberkati bersama dengan pemuda. Karena itu, pemuda ini ada karena pembinaan ketua jemaat kita. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Kepala kita. Saya mulai Bapak untuk memberikan sambutan kepada kita pada malam hari ini. Salam. Terima kasih Bu Esther. Yang saya hormati rekan-rekan pendeta, ada Bapak Pendeta Hendri, Bapak Pendeta Enal yang sudah menjadi pelayan firman, ada Ibu Pendeta Dia Ketigung, yang kami hormati juga orang-orang tua yang boleh ikut atau hadir, ada Bapak Haryono, Opa dari L, juga ada Oma,
Demikian juga ada Bapak Oja, Bapak Indah, lalu ada Ibu Wayuga, ada Mama Sherly, ada Mama Lani, Mama Bella, ada Pak Robin, ada Pak Vito, Pak sudah ya? Iya, masih Sudah ya? Siapa lagi yang orang tua yang boleh hadir bersama-sama juga dengan teman-teman majelis. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Natal untuk pemuda GKST Glory Jakarta. Ya, selamat ulang tahun yang kedua, ulang tahun pemuda kita yang kedua tanggal 10 November kemarin. Itu jatuh, ya. Ya. Lengkap tanggalnya biar benar semua. 10 November 2019 ya, karena mereka dilantik pada 2 November 2019. Dan pada saat ini pertama-tama saya bersyukur ya, acaranya bagus, mencerminkan acara pemuda ya. Kalau acara pemuda joyo-joyo, itu pemuda sudah di orang tua, ya kan? Tapi tadi hidup ya, saya menikmati ada dramanya, ada pokoknya acaranya hidup. Jadi kita bersyukur, puji Tuhan, walaupun pemuda GKST Glory Jakarta masih terhitung baru, tapi sudah bisa menyelenggarakan acara yang sedemikian hidup dan baik. Nah, tema kita mengikuti tema PGI ya, yang sudah dibacakan oleh Pak Enal dan kawan-kawan, yang berjudul The Love of Christ, which still out brotherhood. Kasih, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dari 1 Petrus 1 ayat 22, ayatnya saya kutip supaya kita bisa dengarkan. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi dari situlah ayat tema itu diangkat. Lalu kemudian subtema, saya kira subtemanya juga bagus. Be a light, be a blessing, we are symbol of God's youth. Ya, jadi tema kita dan subtema itu bagus. Seluruh acara kita ini dikasih judul Youth Christmas Gathering, ya kan? GKST Glory Jakarta. Jadi saya suka ya dengan kemasan-kemasan seperti itu. Kalau perlu nanti sekali-sekali nanti kita ibadahnya pakai bahasa Inggris ya. Pak Enal siap-siap memang ya. Kita harus bisa Pak, kita harus paksa untuk bisa hoki bahasa Inggris. Intinya adalah pemuda ini sebuah dimensi dari kehidupan umum yang punya ciri khas. Jadi pemuda ini bukan cuma sekedar usia, tapi dia adalah dimensi kehidupan yang diharapkan oleh banyak orang memberikan perubahan. Pertama-tama perubahan. Kalau tidak ada perubahan, sulit kita untuk maju. Nah, oleh karena itu ada beberapa penekanan di sini. Yang pertama, teruslah melayani teman-teman pemuda, karena ibadah, doa, pelayanan adalah benteng kehidupan dalam menghadapi segala hal. Doa, ibadah, dan pelayanan adalah kekuatan kita untuk kemudian membangun kehidupan ini, meraih cita-cita. Kalau tidak dengan doa, ibadah, dan pelayanan, kita akan rapuh. Jadi gambar-gambar yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Enal tadi menunjukkan kerapuhan manusia. Jadi itu adalah gambar-gambar kecil ya, yang digambar kotak, digambar apa itu coklat itu adalah wujud daripada kerapuhan manusia. Ya memang sekarang ini kita harus mengakui kita rapuh adanya akibat pandemi COVID-19. Nah, cuma tadi Pak Enal ada bertanya, tangan siapakah itu? Saudara-saudara, kalau lihat tangan yang lipat baju itu tangan siapa? Ya, gambar tadi yang agak kurus, lalu kemudian sisingkan lengan, itu kalau lihat sekilas itu tangan siapa? Pak Jokowi, ya kan? Saya pertama lihat itu tangan Pak Jokowi, ya. Saudara-saudara, tidak kebetulan itu mengesankan. Walaupun yang melukis itu saya tidak tahu apa sengaja atau tidak kebetulan mengesankan tangan Pak Jokowi, karena
Walaupun Pak Jokowi juga tidak sempurna, dia sosok yang peduli. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman pendeta, kalau belajar soal kepemimpinan, tidak ada idola kita yang lain, tidak ada figur kita. Bahkan di gereja kita tidak dapat figur. Yang ada figur adalah Pak Jokowi. Sederhana, peduli, tidak mudah marah, walaupun dicaci maki. Kalau ikut di medsos kan omongan orang itu kasar, tapi dia tidak bereaksi. Sungguh dia mencerminkan suatu tuntutan nilai Kristen yang diajarkan oleh Yesus. Saudara-saudara, jadi tangan itu, kesan pertama saya adalah tangan Pak Jokowi, yang kemudian kita bisa kembangkan menjadi tangan dalam bingkai pelayanan Kristus yang harus peduli, tidak pilih-pilih orang. Pelayanan kita jangan pilih-pilih orang ya. Mudah-mudahan nanti pelayanan kita berkembang dan jangan pilih-pilih orang. Mulai dari kami, mudah-mudahan pelayanan kami tidak pilih-pilih orang, karena kalau pelayanan sudah mulai pilih-pilih kasih, itu akan berbahaya. Akhirnya dalam kaitan dengan kehidupan kita bergereja, yang pertama, kita sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan majelis. Panitia sudah dibentuk, diketuai oleh Ibu Pendeta Dian, ada 5 orang, dan mereka akan memilih. Sudah terjaring 25 nama. Lalu kemudian ya 26 nama, dan dari situ nanti akan dipilih. Sudah masuk majelis lama, bahkan juga nama-nama yang kemudian diusulkan. Lalu panitia akan memilih itu. Kita berdoa tanggal 26 nanti sudah ada nama-nama yang final. Akan kita umumkan siapa yang akan menjadi majelis kita. Jadi yang sekarang bakal calon nanti akan menjadi majelis yang akan diurapi pada bulan Februari yang akan datang. Terkait dengan itu, pemuda juga saya kira sedang dalam proses untuk pemilihan pengurus, mulai dari ketua dan seterusnya. Mari kita lakukan semua ini sebagai bagian dari kehidupan berpelayanan kita, semoga bisa berjalan dengan baik. Intinya, jangan pernah berhenti untuk berpelayanan. Lakukan terus, kalau perlu inginkan, rindukan, saya ingin terlibat lagi. Saya ingin terlibat lagi, dan percayalah, setiap pelayanan itu akan menjadi tanda yang kemudian akan dilihat oleh Tuhan. Ya, pertanyaannya begini, kadang-kala kita bilang saya percaya kepada Tuhan, tapi kalau dibalik, apakah Tuhan percaya kepada kita? Karena kata-kata kita seringkali begini, Tuhan saya percaya tapi ngomong doang, nggak ada isi seperti yang dikatakan oleh Pak Enal tadi, cuma kata-kata. Jadi baik tema maupun lakon hidup kita orang Kristen, kalau cuma kata-kata nggak ada gunanya. Kita percaya pada Tuhan, tapi pertanyaannya adalah dalam tanda petik, apakah Tuhan percaya kepada kita, berkenan kepada kita? Kadang-kadang tidak, Tuhan tidak percaya. Buktinya apa? Tuhan mengatakan, tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, ada orang yang kemudian datang lalu mengatakan, Tuhan, kami sudah melayani, memberitakan firman dalam namamu, bahkan menyembuhkan, melakukan mukjizat dalam namamu. Tapi Tuhan mengatakan, I don't know you. Saya tidak kenal kamu. Sorry. Jangan sampai kita melayani, ternyata ada sesuatu yang lain yang kita cari di sana. Mari kita belajar tulus, mudah-mudahan saya juga bisa tulus melayani teman-teman majelis dan teman-teman pemuda. Semoga GKST Glory Jakarta dan juga Pemuda Glory Jakarta, mudah-mudahan nanti komisi bapaknya bisa kita berencana untuk membentuk komisi bapak, lalu komisi ibu ya, lalu sekolah minggu ya. Kalau bisa nanti ketua sinode datang menetapkan baik majelis, komisi bapak, komisi ibu, komisi sekolah minggu. Kalau perlu kita doakan menetapkan komisi, bukan komisi, jemaat pos pelayanan Bekasi menjadi jemaat yang dewasa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Hebat ya. Spirit yang membawa iman. Amin. Hari ini genap usia 2 tahun. Ayo dong, angkat 2.
birthday to you. Yang di sini teriak happy birthday. Mesti seru. Goncang ini gedung. Oke? Yang oke punya musik. Animator yang bagus. Ini dua pemuda mesti bersatu untuk lilin ini boleh padam. Bagaimana syaratnya? Tidak ditiup. Tidak tiup. Silakan kalian bagi. 1, 2, 3. Tidak boleh tiup. Suatu kerjasama yang baik dari pemuda. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia. Serta pemuda boleh maju. Kalau pemuda berdiri silakan. Pak Pendeta yang menjadi korban. Sekalian memulai bersama. Ayo. Foto dulu. Semua. Apa namanya? Pisau dan cowok di bawah. Foto dulu semua. Remaja pemuda. Mana remaja ini? Sini mana? Di bawah. Ibu, Pak. Yang mana kita? Ayo.
berapa toh? Ayo, pegang. Kita dengan sambutan sambil aja nanti ya. Ketua, tidak boleh pergi. Ini. Akan memberikan sambutan yang indah bagi kita. Terima kasih. Ya ampun. Udah bagus. Salam yang kami hormati Bapak Gembala Jemaat beserta majelis, juga kita semua yang sudah hadir di sini bersama-sama merayakan Natal sekaligus ucapan syukur HUT kedua Pemuda GKST Gloria Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut bersama kami bersukacita pada malam hari ini dalam merayakan ulang tahun yang kedua Pemuda GKST Gloria Jakarta. Jika pada saat ini kita boleh berada di tempat ini dalam rangka perayaan Natal Pemuda GKST Gloria Jakarta dan sekaligus pengucapan syukur HUT yang kedua Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Semua boleh terjadi atas karya dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh merayakannya pada saat ini. Adapun atas terselenggaranya kegiatan ini, saya atas nama pengurus dan Persekutuan Pemuda GKST Gloria Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi dalam berbagai bentuk dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua boleh berjalan bukan karena kuat dan hebatku, tetapi karena engkau, seperti tadi dikatakan, tetapi karena engkau, pengurus, panitia, bahkan Bapak Ibu semua yang sudah ikut bersama-sama bergembira dengan kami pada saat ini di sini. Adapun orang bertanggungjawabkan laporan anggaran Pemuda GKST Jemaat Gloria Jakarta Villa Blessing Cisarua Bogor Sabtu sampai Minggu 11 sampai 12 Desember 2021. Anggaran biaya yang dibutuhkan pada kegiatan ini total Rp10.150.000. Rp10.150.000. Adapun sumber dana yang pertama janji iman sebesar Rp7.250.000. Kas pemuda sebesar Rp500.000. Basar kue sebesar Rp360.000. Lelang laku sebesar Rp2.300.000. Donatur sebesar Rp800.000 dari donatur ya Bapak Ibu. Basar baju sebesar Rp5.175.000.
sebesar Rp300.000. Kami ucapkan terima kasih. Sumbangan konsumsi dalam bentuk bahan makanan. Adapun pengeluaran yang pertama, bayar lelang pembangunan Abed dan Kakak Reni, telur ayam 100 butir, Ibu Rosto Bondo kertas nasi, Pendeta Enal 5 kg beras, gula 3 kg, dan teh celup 1 kotak. Ibu Elang Langkai beras seharga 250.000. Saudari Juliana Gayo 1 dus mie goreng. Dan Pak Jemi. Saudari Melsin Laira kue bolu. Sekian. Kalau ada yang terlewatkan dan tidak disebutkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian kami ucapkan terima kasih. Jangan dulu turun. Pemuda ini luar biasa. Aku mau bunyi kau juga. Ibarat kehidupan. Pak Jokowi pegang begini. Iya balik, mumi. Baik, rilau mominya, lau painya. Amin. Itulah hidup yang susah. Dan dibutuhkan hamba-hamba Tuhan untuk membersihkannya. Saya undang setiap hamba Tuhan yang ada di sini berdiri. Kalau tadi dia datang dengan begitu tulus untuk mengerjakan pelayanan ini, dicoreng. Hari ini dengan tisu yang sangat bersih ini, mari hamba Tuhan bersihkan wajah ini. Harus kerja. Nendi Rana nih, Mapari. Hamba Tuhan itu bagian kasih bersih. Kalau ada yang tercoreng-coreng begini, ini contoh kehidupan. Dipaka, dagoka, jangan sampai ada luka yang tersisa dalam hidupnya. So ganteng, magayamu, ode ini, terima kasih. Trompetona 2 cantik, cantik. Mace. Dan Pemona. Luar biasa. Terima kasih buat kalian bertiga. Dahsyat. Mesti terus aku pegang begini. Foto dulu. Foto.